Dia PTR. Udah lama banget guys kita nggak ngobrol di sesi video ini ya guys. Guys, babes, apalah itu terserah. Pokoknya hari ini aku sama Maria mau sedikit bacain Q&A yang masuk ke kita. Karena kita tuh udah sharing apa aja yang mau kalian tanya. Boleh tanyain aja sepuasnya. Oke, by the way, hari ini aku mau sambil makan aja kali ya, biar agak lebih relax. Pertanyaan yang pertama guys. Kak, apa? Emang bener kalau playboy nikah sama playgirl anaknya bakal jadi PlayStation? Ini saya pikir aja, anjing, itu orang bukan barang ya kali. Kuluna jadi naon? Kuluna jadi naon? Playboy. Enggak ketang. Enggak anjir. Playboy sama playgirl kalau nikah ya anaknya tetap manusia. Ya kayak lu nyet contohnya. Lu bapak lu dulunya mantan playboy, emak lu dulunya mantan playgirl. Jadinya lu kan, lu bukan PlayStation tapi manusia. Kenapa ya? Aing suka gak ngerti. Orang tuh kalau nanya suka aneh-aneh ya. Anjir, pikir aja sama lu sendiri. Pertanyaan yang kedua, Babs. Kak, manfaat kondom bagi kesehatan apa, Mar? Jawab anjing, Aing gak bisa jawab. Nggak tahu. Jawab anjing. Apa saya itu? Manfaat kondom Bagi kesehatan kayaknya berguna kalau lagi pas having sex doang nggak sih? pas lagi ngew. Sebenarnya itu Untuk gimana? Coba. ya biar nggak terkena infeksi kali ya. Biar lebih aman. Jadi Babs, sedikit sex education nih ya. Buat kalian yang nanya kondom itu apa manfaatnya? Jadi kondom itu bukan pelapis, apa sih? pelindung. Nah ya, jadi kondom itu bisa dibilang pelindung buat si Mr. P nya, biar kalau gitu-gituan nggak langsung kena sama si ceweknya. Jadi untuk mengurangi penularan semacam kayak penyakit seks bebas, kayak HIV atau penyakit yang lain-lain gitu, Babs. Tapi kondom juga kadang ada yang suka bocor. Hati-hati, suka banyak oknum-oknum yang jahil ngebocorin kondom. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Apa betul? Salah. Anjing, Apa bedanya pilkada sama pil KB anjing? siapa bedain aja sendiri anjing. Pil KB sama pilkada. Kan belum nanya lagi loh. Pil KB itu buat istri sih ya. Kalau pilkada buat nyoblos. Gitu bedanya. Masa gitu aja nanya ke Aing, gimana sih, nggak ngerti Aing tuh. Masih pedas nih guys. Bang mau tanya. Tolong anjing. Ya. Aing bacain lagi ya. Kak mau tanya dong, ikan koki bisa masak nggak? Bisa lah. Koki. Lulusan sarjana tata boga. Iya benar. Cocok anjing. Masak di laut. Numis ini. Oh ya guys, BTW Aing nggak janjian ya pakai baju sama si Maria. Kita lagi tema ungu putih gitu guys. Langsung aja ini kata itu dari rumah ini. Terus tiba-tiba dia masuk kosan Aing tuh kan. Dia Tiba-tiba kata Aing, kok bajunya ungu sama? Padahal kita nggak janjian. Nggak tahu, sehati kali ya. Tapi kita nggak jomblo guys kalau Video pakai baju ini ungu. disponsori oleh Hai Si Baba. Hai Si Baba. Minuman boba terenak seujung berung. Oke, mantap. Aduh, Aing kesel. Lanjut cek. Coba kita lanjut.
apa? Kenapa pas napas orang yang lagi puasa baunya busuk? Bau gitu. Lu yang bau busuk, Nyet. Tapi Yang lagi puasa itu mulia sete. bukan mulia anjing. Oh. Pahala. Heeh. Pas orang aing kemarin bau. Kalau aing lagi puasa aing punya pahala. Beda sama yang nyemen. Gimana apa? Saya tahu kalau misalkan lagi puasa tengah hari ngajakin Pit hayu ke warteg mana? Mana soal gitu ke aing. Bener saya ngajak gue di rumah. Mek, hayu ke warteg. Mek, hayu ke Padang. Nggak lucu itu. Itu ya. Itu mah wajar. Ya, semut. Jadi saya suka nyemen kalau lagi puasa. Enggak, anjing maksudnya ini. Mek, dengan siapa wajar. Maksudnya ini kalau lagi puasa bau sungut anjing. Oh iya. Ya. Apa ya? Yang mana sih yang tadi teh? Kak, ini deh. Kak, apa bedanya open BO sama open order? Maria tolong jawab sekenceng-kencengnya. Sama aja gak sih open BO? Ya kan sama-sama mempromosikan ya gak sih? Anjing, Tapi promosiin beda- apa goblok? Beda ininya apa sih? Maksudnya kayak Beda open- cara marketingnya. Bukan, kalau open order kan lebih ke barang gitu ini. Kalau Ya, open masa BO sih- mah kan ya, masa anjing manusia disebut barang? Open BO. iya masa ini teh sama-sama ngejual sih tau Jual nggak apa sih? dulu nih? Iya kan ini ceritanya ini apa nanyanya tentang BO sama order. Iya. BO kepanjangannya apa? Booking order. Booking order. Bener. Iya. Coba nanti kita lihat komen di bawah sini ya. Apa Kalau sih? kita salah. Kemana pernah waktu itu? Anjing nggak pernah goblok. Ini ngajarin mana ya? Kalau open order mah lebih ke barang. Bedanya? Iya itu bedanya. Manusia sama barang. Eh, Sama yang dijualnya. Sama-sama Jelas dijual. beda. Beda rasa. Beda kualitas. Mantap. lagi ya. Goblok ya yang nanya teh anjir ih. Gak punya akal. Kenapa sih orang-orang teh nanyanya aneh-aneh? Apa ya? Pedas guys. Kenapa kalau mandi harus buka baju bukannya aurat? Gimana maneh? Ah, rodot. Iya kalau aya nu noong meureun anjing karek aurat. Da kalau dilihat sama kita sendiri mah ya enggak lah anjing. Sekarang sih aja gini. Orang mau mandi pakai baju. Pakai gamis. Sekalian cuci aja, Neng, sama bajunya. Ya, biar Berenang. bersih. Kalau nggak sambil berenang tuh pakai baju kan banyak kelihatan auratnya. Di kolam renang lu pakai sabun. Anjir. Ah, pedas lagi gue. Kampret. Apa ya? Apa betul kalau kita nikahin babi nanti babinya jadi halal? Sekarang gini gue nanya, lu mau nikah sama babi? Ntar lu malam pertamanya sama babi Nyet. Nanti muka lu tuh nggak jauh beda sama mukanya babi. Ada suara bunyinya gitu. Mana mau nikah sama babi mah? Anjing biar halal kan? Kemarin ada yang nanya gini, Kak, gak bosen jomblo terus? Emang aing jomblo bar? Nggak tahu Anjir. aing mah nggak jomblo. Sebenarnya Aku aing mah tuh nggak jomblo. Aing tuh punya pacar. Cuman nggak suka bikin snapgram mah. Ya maksudnya jarang posting lah, Babes. Aku udah jalan setahun tau. Iya, Jarang banget. udah jalan setahun. Setahun sama doi tapi nggak ada foto bareng. Nggak ada. Anjing sedih banget ya hidup Maneh. Ya Allah nanti aing fotoin ya kalau Maneh ketemu sama doi. Oh ya Babes, jangan lupa like dulu videonya, subscribe, komen, dan yang pastinya kalian tuh harus komen untuk aku selanjutnya bikin video apa. Nanti coba aku bikin ya kalau aku bisa. Jadi komen aja di bawah. Bye. Bye, mau kemana anjing? Bye. Bye ya. Aku tuh mau ngobrolin tentang ini loh, Be. Apa sih kalau misalkan
yang lagi hits itu kayak pacaran. Tapi pacaran itu saling mengekang satu sama lain. Itu tuh sebenarnya udah bukan cinta nggak sih? Menurut Maneh? Menurut dari pandangan Maneh? Jadi gini, misalkan si A sama si B tuh pacaran, mereka pacaran, terus yang satunya sayang banget sampai ngekang. Misalkan nggak boleh punya Instagram, nggak boleh punya Facebook, atau nggak boleh Twitteran, atau nggak boleh misalkan main sosmed, dan harus kemana-mana bilang, kemana-mana Sherlock. Menurut mana itu kalau pacaran berlebihan nggak sih? Iyalah, kalau menurut orang sih itu toksik ya. Ya benar-benar, menurut Aing juga itu toksik banget anjir. Karena gini loh, maksudnya kalau misalnya kita mau ngekang segimanapun pasangan kita, kalau misalnya emang dia niatnya selingkuh ya tetap Ya aja benar. Jadi gini selingkuh. Gini loh Babes, jadi kalau misalkan punya pacar itu, walaupun kalian misalkan gini, gue punya pacar atau si A punya pacar itu sering pap dia di mana, sering Sherlock, sering video call, taunya tiba-tiba selingkuh anjing di belakang. Kan lucu banget. Itu tuh sering banget loh, masih bisa yang kayak gitu, yang sering ketemu itu juga masih tetap bisa yang kayak gitu. Jadi gimana ya, harus saling menghargai sih kalau menurut Aing mah. Jadi kita tuh menghargai, oh kita tuh udah punya pasangan gitu gini. Jadi jangan apa, terusin anjing. Ya jangan main di belakang anjing. Enak dong. Maksudnya kalau misalnya emang udah nggak tahan ya udah bilang aja gitu. Jangan sampai kayak ngekang gitu-gitu. Itu namanya kayak udah nggak percaya tau gak sih sama pasangan kita. Jadi apa-apa kalau kemana-mana harus ngomong sama aku. Sosmednya nggak boleh chatan sama cowok atau sama cewek misalnya gitu. Dan lagian berlebihan sih kalau menurut Aing. itu tuh bukan cinta Be. Jadinya kayak nafsu setan gitu loh. Jadi kayak Aing tuh dikekang, Aing tuh nggak boleh gini, padahal sama orang tua Aing sendiri pun ya boleh. Tapi tiba-tiba pas Aing pacaran sama dia, nggak boleh. Kamu nggak boleh kayak gini, kamu kalau mau kayak gini bilang sama aku. Padahal itu tuh pacarannya baru sebulan. Hello. Gue rasanya pengen nonjok gue. Kayak orang juga sih, orang termasuk yang nggak mau ribet asli. Jadi males banget gitu anjir. Ya oke lah kalau misalkan gini, menurut gue pacaran yang sehat itu ketika lo sama dia sama-sama saling nyaman, sayang, komunikasi ketemu sewajarnya. Mungkin kalaupun ngabarin ya bilang aja, gue hari ini mau hangout nih sama teman-teman, atau gue hari ini mau nongkrong nih sama teman-teman. Ya lu cukup ngabarin, dan lu nggak usah harus nanya boleh nggak sayang, kecuali cowok itu udah jadi calon suami lu, bukan cuma pacaran 1 bulan, bener gak? Iya lah. Sekiranya teman duit mah. Anjing bener. Sorry guys, ada iklan sedikit ya, ada problem. Ya jadi gimana lanjut yang tadi? Jadi gue tuh suka kesel Be, kalau misalkan pacar tuh suka ngekang. Kalau ngeliat yang pacaran tuh si A sama si B, dia tuh mau main terus dikekang sama cowoknya, padahal dia minta duit enggak, dia minta dianterin enggak, dia tuh cuman bilang hello gue mau main. Cuman ngabarin, cuma menghargai. Maksudnya lu tuh pacar gue, jadi gue ngehargain lu. Gue mau pergi gue bilang dulu, bukan nanti gue minta izin sama lu, bener gak? Tapi Maneh sendiri pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Pernah. Toxic gitu pernah. Jadi dulu banget, tapi sekarang udah enggak sih, karena udah jadi calon. Ya doain ya guys, semoga lancar. Doain ya Beb, semoga lancar. Dulu banget, tapi bukan sama cowok yang sekarang, sama cowok yang sebelumnya. Pernah tuh gue juga sempat punya mantan yang toksik gitu, tapi bukan sama cowok yang sekarang. Jadi si mantan gue itu nggak usah disebutin lah ya namanya, dan nggak usah disebutin juga inisialnya, takutnya orangnya nonton, karena itu masih ada yang kenal juga sama dia. Ya anjing, siapa tahu dia kepoin Instagram gue, terus tiba-tiba dia swipe up dan nonton video gue, kan gak ada yang tahu. Dia tuh jadi kalau gue kemana-mana harus selalu video call, harus selalu share live, dan tiba-tiba suka nongol gitu. Misalkan gue bilang nih, gue mau ke tempat ini, misalkan gue mau ke tempat A nih ya, terus dia bilang Sherlock,
Oke, gue bukan Sherlock, gue share live yang 8 jam. Terus tiba-tiba pas gue nyampe, dia tuh ada di situ, tapi dia tuh nggak mau nyamperin gue. Lu tahu dong orangnya siapa? Nggak tahu aja. Nanti kita ngobrol di balik layar, oke? Oh iya. Gitu. Jadi terus tiba-tiba gue tuh kan ngumpul tuh kan sama teman-teman gue. Terus dia bilang, kok lu nongkrong ada cowoknya sih, kalau nyamperin cowok sih? Ya hello, lu cuma ngeliatin dari jauh. Kenapa nggak lu coba samperin, nggak lu coba tanya baik-baik itu siapa, kenalan kayak gimana kayak. Ya gini, sekarang gini lah, kalau misalkan lu Mar, terus lu ngebuntutin pacar lu kan, terus tiba-tiba pacar lu di sana deket sama cewek, kan lu nggak tahu itu cewek siapa, entah temennya, entah misalkan dia ketemu emang ada perlu, kan lu nggak tahu. Kenapa nggak coba lu samperin, terus kenapa nggak coba lu tanya? Oh ini mah enggak. Terus tiba-tiba dia WhatsApp gue kayak, yaudahlah gitu, ngapain. Jadi kesannya tuh kayak gue yang main cowok, padahal dia nggak tahu. Pokoknya gitulah Babes ya. Kurang lebih cerita aku tuh sempat punya mantan yang toksik gitu. Sebenarnya lu pernah nyobain gak sih, atau pernah gak sih lu di dalam circle yang cowok aing toksik nih? Enggak. Aing rasa sih mana nggak pernah ya. Nggak pernah. Karena mana tuh paling lama pacaran ya baru sampai sekarang kan? Iya, serius. Yakin? Aing paling lama waktu itu pacaran paling 2 bulan. Asli. Karena Aing emang gak mau ribet tau sumpah. Ya kan kalau yang namanya orang pacaran itu iya, ada yang saling cuek, tapi mereka misalkan dia cuma ngabarin misalkan minggu depan ketemu ya, atau cuma chat sebutuhnya aja, misalkan kayak kamu gimana, udah makan belum? Tapi kayak menurut gue pertanyaan itu tuh basi anjir bagi aing yang udah umur segini dan mungkin udah harus kerjanya yang lebih serius ya. Ketika ngedenger teman gue yang pacaran baru jadian, dia nanya, sayang lagi di mana? Saya udah makan belum? Yaelah anjir, makan tuh kebutuhan. Oh ya oke lah kalau misalkan lu ngingetin saya udah makan belum, tapi itu tuh yang lebih bagus kalau di seumuran gue. Misalkan gini, sayang kamu udah makan? Mau aku bawain apa? Itu tuh kedengarannya lebih enak gitu di kuping daripada lu cuma nanya udah makan belum. Nggak usah, kalau cuma nanya kayak gitu dong, mending lu tanya sayang udah makan belum, kalau belum mau aku bawain apa. Itu kan lebih enak, gak bener gak sih? Tapi itu mah pilihan si cowoknya sih ya. Ini mah sih. kita sebagai kaum hawa, Ini pendapat dari pendapat dari apa sih, dari pandangan gue. iya, masing-masing Kan beda. pandangan orang tuh beda-beda ya Babes, jadi tuh di pandangan gue. Kalau Aing mah nggak suka banget sumpah sama yang toksik itu. Rudet ya Beb? Kayak orang mah misalnya dari sebelum pacaran teh udah bilang nih. Aing tuh orangnya nggak mau ribet, nggak mau diatur. Mana kan tahu ya orang kalau main suka malam misalnya waktu itu mah. Sekarang Enggak, sekarang asli ini PSBB baru ditutup jam 10, udah diusir. kayak Aing mah nggak suka dilarang-larang misalnya gitu ya. Nah Aing juga kalau misalnya main teh pasti tahu batas lah. Kalau misalnya sama temen ya udah emang teman itu mah nggak lebih gini gitu. Terus juga Kecuali kalau nggak sadar. enggak anjing. Iya. Enggak siapa gitu goblok. Iya anjing. Enggak sih anjing. Pergi sama siapa, pulang sama siapa? Itu mah Dulu. kalau kayak gitu orang mah lebih milih nggak punya pacar asli. Ya sih lebih enak kayak gitu ya. Jadi aku tuh sempat jomblo 2 tahun karena mikirnya Banyak sih anjing pacaran. waktu itu mah, Jadi jadi kan sekarang temannya nggak tahu pada kemana ya. Pada mati. jadi banyak temen dulu mah. Jadi kalau kemana-mana teh ada temen ini. Misalnya lagi butuh atau apa ada temen ini. Jadi mikirnya kalau pacaran Gue mau nanya sama lo. gitu. Gue mau nanya. Ketika dihadapin sama 2 pilihan, lu memilih pacar atau temen? Temen ya, bukan sahabat, temen. Lu bakal milih yang mana? Di soal apa dulu sih? Ya global, maksudnya lu mau pilih teman atau mau pilih pacar? Nggak ada dalam hal apapun. Kalau gue lebih milih pacar. Nanti gue jelasin ya. Kalau lu? Temen ya? Temen ya, bukan sahabat, temen. Pacar. Pacar. Kenapa gue milih pacar? Karena gini, kan tadi pilihannya pacar atau temen, beda sama pacar atau sahabat. Kalau temen,
dia tuh bisa pergi kapan aja anjir. Mungkin aing pas lagi banyak duit dia datang, pas aing gak ada duit dia pergi. Tapi kan gini, kalau misalkan pacar oke lah, walaupun nanti bakal ada putusnya, seenggaknya pas kita lagi butuh, pas kita lagi sedih, misalkan pas kita lagi down, kalau emang benar-benar dia sayang, dia ada. Beda sama pilihannya ketika lu dipilihin sama sahabat sama pacar. Susah anjing. Ya, Susah. Karena gini, kalau sahabat itu mau lu gimana pun, mau lu ngelakuin salah apapun, nggak akan berantem, nggak akan ya. Walaupun berantem mungkin cuma sehari 2 hari lah, nggak akan. Pokoknya kalau misalkan udah dihadapkan sama pilihan pacar atau sahabat, udah anjing, aing nggak bisa jawab. Menurut aing sih gitu. Tadi katanya mana mau nanya ke aing apa sih? Oh ya, Aing mau nanya, ini loh, apa sih, kan sekarang lagi rame ya, kayak misalnya di TikTok gitu juga kan banyak Anjing, banget. anak tok lur. Mana bisa dapat banyak informasi anjing dari TikTok asli. Sok Oke. sih anak pasti dari TikTok. Aing tuh sebelum ke Instagram Iya, dari TikTok gini. dulu. Gue hari ini nabung TikTok. Anjir, apa-apa hari ini kuliner yuk. Aku ngeliat di Bandung ada yang bagusin dari TikTok. Tuh, Dikit tapi emang TikTok. bermanfaat tuh. Kayaknya juga sih. Nah, gini, Tidak memungkiri ya. yang lagi rame di TikTok teh kan banyak ya akun-akun yang ngepost tentang mereka sama pasangannya tapi sesama jenis. LGBT ya. Yes. Dan ya komentarnya juga kamu tahu ya, pasti kan ada yang pro sama kontra. Yes. Nah, di sini aku mau nanya pendapat kamu gimana sih kalau misalnya di lingkungan kamu tuh ada seseorang yang LGBT yang suka sama sesama jenis. Aing sih udah jelas nggak suka Misalnya ya. itu teman dekat mana lah, di circle mana misalnya. Misalkan itu ada di circle aing ya, walaupun aing nggak suka, oke lah, itu kan mungkin pilihan mereka juga, mau mereka gimana, mereka itu urusan mereka. Cuman yang gue tahu, biasanya kalau circle LGBT itu mereka nular nggak sih, kayak menularkan gitu loh. Aing sempat baca tapi nggak tahu Oh, ya? juga ya. Jadi misalkan circle aing nih, aing sama Maneh, terus ada tiba-tiba si A sama si B masuk ke circle kita, terus mereka tuh LGBT ya. Biasanya itu kata orang, tapi gue nggak tahu, ini kan cuman kata orang. Itu kayak nularin gitu, jadi bisa buat aing tuh sama kayak dia, karena mungkin aing tuh ngelihat kebiasaannya dia kayak gimana. Tapi kan tergantung sama orangnya juga mungkin. Aing kan nggak tahu, cuman pernah dengar aja. Tapi sih kalau misalkan aing punya circle teman yang kayak gitu, mungkin juga nggak akan aing jauhin. Mungkin itu memang maunya mereka, memang pilihannya mereka. Cuman ya udahlah, kalau berteman mah ayo sama siapa aja gitu. Cuman mungkin aing agak jaga jarak, nggak terlalu dekat ya, takutnya yang tadi aing bilang itu apa namanya, yang kayak circle-nya tuh nyambung gitu loh, apa nularin secara tidak langsung dan secara kita nggak sadar gitu. Kalau aku mah bebas sih, itu mah pilihan orang lain. Dan Maksudnya aing juga sebenarnya bodo amat sih, bukan kayak gini. Yes, kayak support juga enggak, terus nggak nerimain juga enggak, jadi kayak Jadi biasa netral aja. aja. Terserah mana aja, mana enaknya kayak gitu. Ya udah, jalanin aja gitu. Ya walaupun emang tahu itu salah, udah sama sih, kita juga masih ngelakuin kesalahan kan ya. Iya sih, cuman kesalahan kita berbeda. Mungkin iya. kalau kesalahan mereka selalu bisa dilihat dengan mata, ya emang aing ngapain anjing, nggak bisa dilihat sama mata. Maksudnya Maksudnya itu tuh bukan gini gitu, loh. Kalau di sini kan masih masih bukan legal anjing. Masih apa sih, ya maksudnya masih tabu lah. Ya, iya benar, LGBT masih gitu tabu. mah gini. beda sama Beda di sama negara negara. yang mungkin gak punya, maaf, agama ya, bener Atau gak? enggak yang misalnya negara yang nggak ada aturan nggak boleh misalnya, nggak boleh. Kayak di negara mana sih Yang ada yang mewajarkan. menghalalkan, bukan menghalalkan, melegalkan LGBT gitu loh, anjir, kebayang gak sih lu? Terus kalau misalkan cowok sama cowok, terus mereka mau punya anaknya dari mana, men? Buat rahim buatan ya, gitu. cewek sama cewek juga sama nih, gimana? Iya, nggak Ya, bisa. tapi itu mah bebas sih, karena ada juga kan yang sampai nikah, itu mah Pilihan. ya gak mau ikut campur juga sih. Karena udahlah anjir, zaman sekarang tuh gila. Gila. Sama aja sih kayak misalnya Aing juga sama pacaran emang salah kan ya, kalau di Islam mah Iya, salah, harusnya kita ta'aruf. sama aja salah. Jadi ya udah ya. Jangankan ini apa, pegangan tangan, tatapan mata aja kalau kelamaan dosa, ya gak? Tuh. Jadi sebenarnya kembali lagi sama pilihan. Dan
salahnya orang tuh berbeda-beda. Mungkin gue ngelakuin salahnya apa, dia apa kan. Jadi gue jadi inget ini loh yang lagi viral, yang udah nggak jadi gue bete anjing, nggak masuk. Padahal tinggal masukin terus tinggal makan. Terus kenapa dikeluarin lagi, gemas gitu aing tuh. Gimana sih? BTW ini aku sambil makan seblak guys. Dari tadi aku ngecapruk, terus seblaknya sampai bekah. Bahasa Indonesianya bekah tuh apa sih? Ngembang. Iya, udah ngembang. Iya ngembang bener. Mana mie ngembang anjing mie. Iya sama aja lah, intinya kayak gitu. Mau sambil ngerokok biarin. Boleh. Saya mau nanyain nih, Beb. Kan sekarang yang lagi musim di TikTok itu apa sih? Yang tadi kata Maneh, yang Elsa, yang selain LGBT itu, yang sekarang tuh segala informasi kadang kita dapatnya dari TikTok loh. Iya, tapi emang iya tuh. Aing kan udah jarang banget nonton TV ya, udah. Aing setahun yang bener aja nggak nonton TV. Berarti Maneh nonton sinetron yang lagi booming? Nggak pernah. Aing Itu apa sih? Mas Al, Ikatan Cinta, Beb. nonton itu teh di TikTok juga ada. Oh iya, karena Masukin ada scanner. sebagian part-partnya di TikTok ya. Aing juga pernah lihat sih di TikTok. Gitu. Jadi sebenarnya sekarang tuh udah canggih banget. Kalian tuh bisa ngepoin apa-apa. Oh, sempet gini. Gue tuh lagi jalan di mall, terus tiba-tiba ada cowok ganteng. Terus kan cowok ganteng tuh. Apa sih? Lu tahu nggak sih aplikasi yang find apa, temuin orang, apa sih nama aplikasinya ya, gue lupa. Yang itu kayak Tinder gitu loh. Kenapa? Yang jodoh, aplikasi jodoh. Nah terus temen gue tuh buka aplikasi Tinder kan. Kan biasanya kalau Tinder itu kan ini lokasi kan. Gue sih temen gue ya, gue nggak tahu karena gue nggak pakai Tinder. Dia tuh Aing pernah download Tinder sekali. anjing ngapain? Lah aing teh gabut ya, anjing pengen nyobain. Banyak jamet nih. Emang sih bukan jambe ya? Iya, aing juga. Dulu. Jadi apa namanya? Dia tuh nyari orang, jadi di sekitarnya, terus tiba-tiba dia nyari cowok itu kan, terus nggak ada, kayak anjing. Oh ya, jadi aing keinget ini be, yang waktu itu kita nongkrong be, waktu nongkrong di kafe terus ngasih nama Instagram ke cowok anjing. Oh. Mana ya anjing? Bukan aing. Oh si itu. Shirini Babes. Tuh kan, sama aing sebutin namanya. Jadi kita tuh pernah nongkrong ramean, terus tiba-tiba ada cowok kan. Kebetulan waktu itu dia lagi jomblo kan. Tapi di chat ya sih? Di chat ya? Di DM. Oh, iya. Di DM terus apa namanya? Dia nulis nama Instagramnya di kertas. Terus kan ada satu dari cowok kan, pacarnya dia. Terus dikasihin, katanya, "Kak, ini ada nama Instagram tuh cewek yang pakai baju itu." Terus bener dong sama si cowoknya di chat. Tapi ternyata cowoknya udah punya pacar. Udah punya pacar, jadi ya udahlah. Jadi gue tuh suka aneh aja anjing sama tingkah laku manusia zaman sekarang, termasuk aing. Teman-teman aing pada Kenapa gila. gitu? Gilanya tuh gini. Ketika misalkan kita cuma berdua nih, obrolan tuh kan karena suka stuck di situ kan. Tapi ketika ngumpulnya banyak kan, apa aja diomongin. Yang nggak penting juga digibahin, Babes. Bener nggak sih? Sampai yang nggak penting juga diomongin. Itu pokoknya seru banget deh. Pokoknya masih banyak sebenarnya yang mau aku bahas di sini. Cuman karena waktunya sudah menunjukkan pukul 18.00, waktunya sholat maghrib, Babes. Jadi see you next video. Jangan lupa like, share, comment, and juga subscribe. Kalau misalkan kalian mau ada requesting video untuk aku bikin video apa, kalian bisa komen di bawah. Jadi so stay tune untuk video aku yang selanjutnya. Oke, Babes, balik lagi sama gue.
Jadi gue mau lanjutin Q&A yang kemarin tersambung karena keburu maghrib ya. Ini Q&A part 2 sambil gue mau make upan aja. Make up santuy sebelum pergi main longki. Karena kebetulan hari ini gue tidak ada kegiatan. Oke babes, jadi sambil kita make up, kita bacain Q&A yang pertama ya. Tanya, Kak, lebih suka cowok putih atau cowok hitam? Kenapa sih harus body shaming guys? Mau putih, mau hitam, itu menurut gue itu kalau misalkan ditanya gue tuh sukaan cowok putih atau cowok hitam, ya tergantung. Sekarang balik lagi sama selera lu, sukanya yang hitam atau yang putih, atau mungkin kebiasaan cewek zaman sekarang itu kayaknya kalau misalkan udah nyaman atau udah cinta setengah mati, biasanya dia itu nggak mikirin ini cowok ini putih, cowok ini hitam. Biasanya kalau cewek udah nyaman itu menurut gue hajar, mau dia gimana pun pasti ya udah terimain aja gitu. Karena cewek zaman sekarang itu kalau udah nyaman, kalau udah, menurut gue you are my priority. Berarti mau cakep, mau enggak, mau hitam, mau putih, udah aing tuh cinta sama maneh, valid, no debat, bener gak? Biasanya rata-rata ya. Tapi nggak tahu kalau misalkan ada yang lain dari itu, mungkin punya kriteria sendiri. Kayak misalkan gue nih harus dapet cowok putih nih yang banyak duit, kan tergantung ya babes, beda-beda setiap orang. Oke, menurut gue sih itu kembali lagi sama pilihan ya. Tapi ingat, gak boleh body shaming. Kalian kalau misalkan mau cowok ganteng ya berarti kalian juga harus cantik gitu babes, menurut gue. Oke, question yang kedua, kalau lebih suka kalau liburan kemana, ke pantai atau ke gunung? Ke pantai atau ke gunung itu tergantung juga sama kesukaan kalian menurut aku. Jadi ada yang suka orang itu hiking ke gunung untuk menghilangkan stresnya, melihat pepohonan yang rindang, terus udara sejuk, biar otak juga fresh. Tapi ada juga sebagian orang yang suka ke pantai karena mereka tuh suka diem di pinggir pantai untuk melihat ombak gitu babes, kayak mandangin ombak gitu, kayak anjir aing udah putus asa tapi aing harus semangat. Kayak salah satu contohnya gue itu orangnya kalau misalkan lagi penat gitu ya, penat sama kerjaan atau ada masalah, maybe gue sih kalau dikasih pilihan gunung atau pantai, gue sih lebih suka gunung. Aduh susah, kenapa gue itu lebih suka gue salah ya tadi ngomongnya. Gue tuh lebih suka pantai beb, salah kan, gagal fokus nih gara-gara pakai softline sih. Gue tuh lebih suka pantai karena ketika gue diem di pinggir pantai dan ngedengerin si apa namanya deburan ombaknya, aduh gila, tenang banget gak sih? Atau cuman gue doang yang ngerasain kayak gitu? Oke, perih babes, ada sebelah. Aduh, pertanyaannya, kalian tuh ada masalahnya apa dulu? Tapi sih menurut gue kalau kalian mau staycation gitu, kalau misalkan kalian ada masalah atau stres, menurut gue sih mau kemana pun tempatnya it's okay, yang penting kalian tuh ditemenin gitu, nggak sendiri. Karena kalau sendiri tuh kebayang gak sih udah masa stres anjir aing sendirian. Oke babes, ini baru sebelah pakai softline-nya. Lanjut Q&A yang ketiga ya. Fit, apa babes? Kayaknya ini yang nanya kenal nih sama gue nih. Iya, ini teman aku deh. Fit, lo lebih suka yang panjang atau yang pendek? Gue panjang atau pendek? Gue sih lebih suka yang panjang ya.
Iya, yang panjang, kayak misalkan kayak rambut panjang atau bulu mata panjang, celana panjang. It's okay. Emang menurut lo panjang sama pendek itu, yang panjang sama yang pendeknya apa? Gue lebih suka yang panjang. Puas lo, panjang banget. Kenapa sih temen Aing tuh ya kalau nanya pertanyaannya kadang suka ambigu. Lu suka yang pendek atau yang panjang? Nah, yang panjang sama yang pendek itu apa? Apa babes, apa? Oke. Pakai softline udah, pakai krim siang udah. Karena aku nggak bisa pakai bedak padat, jadi aku cukup pakai bedak bayi ya, babes. Udah itu aku pakai dulu lip balm karena bibir aku tuh kering banget. Tapi baru lanjut question yang keempat ya, babes. Aku oke dulu ini. Udah pakai lip balm. Kayaknya kebanyakan deh. Kayak abis makan gorengan gitu, guys. Mantap. Terus kita lanjut sebelum Q&A lagi. Make up kemana ya enaknya? Alis dulu kali ya. Sambil ngalis, gue mau jawab pertanyaan yang pedas satu ini. Oke. Gue akan jawab pertanyaan yang question yang keempat ini. Ini pertanyaannya harus, sebenarnya aku nggak suka pertanyaan ini, tapi ya mau gak mau harus aku jawab. Jadi ada yang nanya, katanya, Kak, gimana kalau lagi sayang-sayang kita tuh diselingkuhin? Oke. Diselingkuhi, tolong garis bawahi kata diselingkuhi. Kenapa? Kalau gue sih dikasih pilihan ya, diselingkuhi atau selingkuh. Gue sih lebih milih diselingkuhin. Alasan gue kenapa gue tuh lebih milih diselingkuhin, karena ketika gue itu udah setia, terus pasangan gue yang selingkuh, terus tiba-tiba gue pengen pergi jauh dari dia, terus tiba-tiba dia yang mohon-mohon pengen balik lagi sama gue, atau dia yang bilang minta maaf, gue nggak akan ulangi, dan gue nggak munafik kalau gue masih sayang ya kenapa enggak gitu kan. Tapi dari question yang tadi ya, yang gue tanggepin, gimana kalau pasangan lu tuh selingkuh pas lo lagi sayang-sayangnya, sayang-sayangnya, sambil ngalis ya, babes. Jadi menurut gue itu, kalau misalkan pasangan lu tuh selingkuh ketika lagi bucin banget sama dia, yang pertama lu harus lakuin adalah lu cek dulu kebenarannya. Lu itu tahu dia selingkuh dari temen-temennya atau memang lu ngelihat sendiri ya. Kalau misalkan di sini lo taunya dia itu selingkuh dari teman-temannya, oke. Sekarang lo harus pastiin ke dia bener apa enggak kalau lu tuh yang selingkuh, kalau cowok lu tuh yang selingkuh gitu. Terus lu pastiin lagi, lu cari buktinya yang sangat signifikan, karena menurut gue sebelum lu nuduh itu lu harus punya bukti ya, babes. Nggak bisa lu tuh tiba-tiba ngedenger pacar lu selingkuh dari temennya terus lu langsung percaya gitu aja. Nggak bisa kayak gitu, karena menurut gue kalau lu mau komitmen sama pacar lu tuh lu harus punya apa ya, kayak semacam kepercayaan. Karena kalau nggak ada kepercayaan itu apa sih anjir, udah nggak usah pacaran aja gitu. Jadi kalau lu mau ngejalin hubungan, kalian tuh harus sama-sama saling percaya. Kalau misalkan lu udah tanya ke pasangan lu, kata temen kamu selingkuh ya, misalkan gitu ya, pasti si cowok itu akan ngejawab enggak dong. Sekarang gini sih, mana ada maling yang mau ngaku, bener gak? Jadi saran gue sih, sebagai sesama kaum cewek, lu itu harus pinter cari bukti. Buktinya apa? Ya buktinya apa aja. Mungkin lu bisa ngeliat handphone dia, atau mungkin lu itu bisa cek handphone dia, atau main ke tongkrongannya, atau
tanya ke teman dekatnya kan bisa aja. Jadi sebelum kita itu berasumsi anjir aing diselingkuhin sama pacar aing, kalian tuh harus cari dulu buktinya ya Bebs. Jangan main asal tuduh dan nantinya kalian berantem dan putus terus terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi anjing aing sebijak banget ya, padahal aing juga kalau lagi galau nggak bisa berpikir kayak gitu loh. Percaya nggak orang-orang yang suka nasehatin temennya gitu, kalau misalkan lagi galau tuh ya nggak bisa anjir nasehatin dirinya sendiri, sumpah kebohong. Kayak misalkan gini, Maneh punya temen si A yang kalau misalkan Maneh galau tuh selalu ada terus, selalu ceramahin Maneh terus, tapi ketika suatu saat dia galau, coba bisa nggak sih dia tuh nyeramahin dirinya sendiri? Menurut Aing sih nggak bisa, karena iya emang ngasih tau orang tuh gampang, tapi nggak bisa kalau misalkan ngasih tau diri sendiri itu susah, apalagi ngasih tau orang yang lagi jatuh cinta, bener gak? BTW ini Aing ngalis baru sebelah nggak beres-beres anjir gara-gara pertanyaan ini. Kadang Aing tuh suka gendok banget gitu kalau dengar pertanyaan selingkuh. I don't like it. Maybe kalian juga sama nggak suka dengan kata selingkuh atau diselingkuhi kan? Oke Beb, lanjut ke question yang kelima ya. Ini ada yang nanya, Fit, kenapa sih bisa langgeng sama pacar yang sekarang? Tipsnya apa? Gue nggak punya tips sih. Jujur kalau gue ditanya, ini pertanyaannya aku pilih random aja ya. Dari banyak yang nanya, aku pilih satu-satu yang mau aku jawab aja. Jadi ini, gue tuh nggak punya tips supaya pacaran langgeng. Tapi gue tuh punya satu rahasia. Kalau mau pacaran langgeng itu kuncinya harus setia dan jujur satu sama lain. Tapi terkadang di hubungan itu nggak bisa semulus itu Bebs. Pasti selalu aja ada yang bohong, selalu aja ada orang ketiga. Nggak bisa pacaran tuh selalu mulus Beb. Sambil ngalis lagi ya, gak bisa. Jadi pacaran itu sebenarnya menurut gue atau prinsip gue sendiri itu kayak dulu gue tuh sama dia cuman gue cuma main-main doang gitu. Terus tiba-tiba suatu saat gue tuh, bukan suatu saat sih, suatu masalah gue tuh sempat putus dulu sama dia gitu. Terus balik lagi, putus, balik lagi ya. Kalau kata orang Sunda tuh anjing awet rajet tuh Bebs. Tapi balik lagi sih sama pilihannya ya, karena setiap orang itu selalu punya pilihan ketika dia sudah merasa kecewa, bener gak? Kenapa sih selalu punya pilihan? Iyalah selalu punya pilihan. Maksudnya lu tuh mau bertahan sama orang yang sama tapi lu mau disakitin terus atau gimana gitu kan? Itu tergantung pilihan lu sendiri. Oke Beb, lanjut ke question yang kelima ya. Ini ada yang nanya, Fit, kenapa sih bisa langgeng sama pacar yang sekarang? Tipsnya apa? Gue nggak punya tips sih. Jujur kalau gue ditanya, ini pertanyaannya aku pilih random aja ya. Dari banyak yang nanya, aku pilih satu-satu yang mau aku jawab aja. Jadi ini, gue tuh nggak punya tips supaya pacaran langgeng. Tapi gue tuh punya satu rahasia. Kalau mau pacaran langgeng itu kuncinya harus setia dan jujur satu sama lain. Tapi terkadang di hubungan itu nggak bisa semulus itu Bebs. Pasti selalu aja ada yang bohong, selalu aja ada orang ketiga. Nggak bisa pacaran tuh selalu mulus Beb. Sambil ngalis lagi ya, gak bisa. Jadi pacaran itu sebenarnya menurut gue atau prinsip gue sendiri itu kayak dulu gue tuh sama dia cuman gue cuma main-main doang gitu. Terus tiba-tiba suatu saat gue tuh, bukan suatu saat sih, suatu masalah gue tuh
sempat putus dulu sama dia gitu, putus terus balik lagi, putus balik lagi ya. Kalau kata orang Sunda tuh anjing awet rajet tuh babes. Tapi balik lagi sih sama pilihannya ya, karena setiap orang itu selalu punya pilihan ketika dia sudah merasa kecewa, bener gak? Kenapa sih selalu punya pilihan? Iyalah, selalu punya pilihan. Maksudnya lu tuh mau bertahan sama orang yang sama tapi lu mau disakitin terus atau gimana gitu kan? Itu tergantung pilihan lu sendiri. Kalau gue sih dulu mikirnya ya udah sih jalanin dulu aja, lagian gue masih main-main juga, belum serius. Sampai akhirnya gue mencapai titik sekarang dan ya bisa dibilang cukup lama lah pacaran sama cowok gue yang sekarang, sekitar 5 tahun. 5 tahun tuh bukan waktu yang sebentar ya, itu menguras banyak tenaga, emosi, amarah, dan bahagia. Pokoknya perfect. Kalau kata orang tua zaman dulu sih, kalau hubungan gak ada berantemnya itu hambar, karena itu tuh bumbu kesedihan dia. Ingat gak sih kalau misalkan lu pada tuh lagi galau pas lagi zaman ABG kayak umur 18 tahun atau mungkin 17 tahun tuh lagi bucin-bucinnya aja, terus dibohongin sama cowoknya atau cowoknya tuh nge-speak cewek lain, nangis seharian di kamar. Gue pernah ngalamin juga kayak gitu sih. So menurut gue itu tuh jadi cerita banget sih. Pas udah ngegalau, kenapa sih dulu gue kayak gini, pingin aja gitu berteriak, rasanya anjing lu tuh bego, kenapa dulu kayak gitu, kayak gak ada cowok lain aja. Tapi kalau sekarang ya udah sih anjir, udah sadar diri aja gitu, udah menuju ke serius ya udahlah. Tapi kadang suka ada godaan mantan, tiba-tiba ngechat atau tiba-tiba nge-like mungkin. Itu tuh anjir, menurut Aing tuh toxic banget. Bener, kalau misalkan kalian harus serius sama pacar kalian, kalau ada mantan yang suka ngeganggu, fix blokir, karena itu tuh godaan syaiton. Tapi tergantung kitanya juga. Dulu tuh kita putus sama dia, kitanya masih sayang apa enggak. Biasanya kalau misalkan kita masih sayang tuh susah. Oke, babes, ngali sambil capruk udah beres. PTW sinkron gak sih? Sinkron lah ya. Oke, lanjut ke step make up gue yang selanjutnya. Tapi gue sambil scroll pertanyaan deh. Gue tanya, Kak, apa beb? Kak, kalau cewek ngutarain perasaannya duluan itu salah gak sih? Perasaan lagi, jangan main-main sama perasaan. Gak deng, cewek ngutarain perasaannya ke cowok, menurut gue sih halal-halal aja ya. Gak ada yang aneh. Mungkin anehnya di cowok lu gitu. Mungkin anehnya sama cowok yang lu tembak gitu, kayak apa sih anjir ini cewek. Padahal sebenarnya nggak ada yang salah untuk mengungkapkan perasaan ya. Tapi kalau misalkan dia nolak, ya lu jangan nangis. Lanjut guys, step yang selanjutnya itu gue pakai lipstick dulu ya, sambil ngobrolin yang tadi ditanya. Itu katanya menurut gue sih itu nggak salah, karena perasaan itu ya harus diungkapin. Gak bisa kalau misalkan lu simpan sendirian, karena nantinya lu tuh kayak kebayang-bayang gue bilang gak ya, sekarang itu udah zaman emansipasi. Jadi apapun yang dilakuin sama cowok mungkin bisa juga dilakuin sama cewek. Kayak mungkin contohnya kerja atau pekerjaan cowok sekarang udah bisa dilakuin sama cewek. Atau mungkin juga mengungkapkan perasaan, kayak biasanya tuh yang selalu nembak cewek tuh cowok, selalu aja itu cowok. Padahal sebenarnya kalau misalkan menurut gue hal-hal aja tuh kalau misalkan cewek mau ngungkapin perasaannya. Toh Amanda Manopo aja yang cantik bisa tuh ngutarain perasaannya sama Billy, kenapa lu enggak gitu. Menurut gue sih gitu ya. Karena kalau misalkan nanti
cowok yang lu suka itu tiba-tiba jadian sama orang lain, lu tuh bakal nyesal. Percaya sama gue. Nyeselnya kenapa? Iya pasti nyesel lah. Karena ketika si cowok itu jomblo, lu nggak mau ngutarain, alasannya lu gengsi, nggak mau karena gue cewek. Padahal mah sah-sah aja sih kalau misalkan lu nya mau bilang gue sayang sama lu, gue cinta, ya no problem. Kenapa? Masalahnya di mana gitu? Menurut Aing tuh masalahnya di mana? Gak ada masalahnya. Kalau lu cinta ya lu bilang aja gitu, babes. Oke, karena hari ini aku mau nongkrong, nggak nongkrong juga sih, mau main, jadi udah boleh lah ya pakai eyeshadow sedikit biar matanya itu nggak mati. Ya nggak mati, babes, karena biasanya mata aku tuh kalau nggak pakai softline atau nggak pakai eyeshadow tuh suka kayak orang habis bangun tidur. Gimana ya? Gimana sih? Ini aku pakai shade yang ini warna apa ya? Peach mungkin, atau mungkin glow gitu, nggak ngerti lah. Gue bukan beauty blogger jadi gue nggak ngerti juga. Ini gue sambil Q&A aja make upnya karena gabut gitu. Ini gue blend sama warna coklat. Ini coklat muda lah ya, coklat muda tuh. Aku tuh nggak suka ngeblend apa namanya eyeshadow pakai brush karena gue tuh nggak bisa. Ya nggak bisa karena bukan beauty blogger juga. Dan ini pun pakai eyeshadownya ngasal. Yang penting jadi deh, yang penting gue cantik menurut gue, nggak tahu menurut orang lain ya, udah amat lah. Babes, kita tuh nggak boleh insecure. Kita tuh udah sempurna, diciptain sama Tuhan, punya mata, punya telinga, punya hidung. Kalau orang lain kan ada yang kurang sempurna ya, babes. Jadi kita harus bersyukur, jangan selalu insecure. Gue hitam, gue jelek, itu tuh tergantung yang nilai lo. Kalau kata yang ngelihat lo cantik, ya oke. Kalau yang kata ngelihat lo dibilang jelek, ya terimain aja. Mungkin dalam porsi dia lo tuh be aja gitu. Tapi jangan bersakit hati atau jangan berkecil hati karena cantik itu relatif. Ada yang baik disebut cantik, ada yang cantik disebut cantik, ada yang putih disebut cantik, pokoknya macam-macam deh. Jadi jangan insecure sama diri kalian sendiri karena Tuhan itu udah menciptakan kalian sedemikian sempurna. Jadi nggak boleh ngeluh. Kalau kata orang, iya anjir, lu tuh nggak pantas sama makeup yang kayak gitu karena lu tuh hitam, atau lu tuh nggak pantas karena hidung lu tuh pesek, itu nggak boleh. Itu namanya body shaming dan gue nggak suka itu juga. Jadi sah-sah aja sih menurut gue, lu mau make up sih gimana juga. Atau kalau ada yang ngatain lu, iya lu tuh hitam, iya lu tuh jelek, gak usah didengerin, mereka sirik. Gitu aja pikirnya ya, mereka tuh sirik sama lu, udah gitu aja. Tapi btw ini gue susah banget ya pakai eyeliner kayak beauty blogger gitu, pinggir itu dikasih sayap gitu tuh. Tapi gue nggak bisa, gimana sih kayak gitu, gue tuh nggak bisa, gimana sih sampai aduh maafin ya, jidat aku tuh jenong, maaf. Aduh kalian, pokoknya ya lumayan lah ya. Udah rapi belum? Udah kali ya, tambahin deh sayapnya sedikit aja biar nge-wings gitu kayak beauty blogger. Oke babes, kayaknya eyeliner aku udah kali ya, udah hampir, udah sama belum wingsnya kayak beauty blogger. Ya lumayan lah ya buat aku yang jarang make up pakai eyeliner. Oke, jadi ini kita buka aja karena make upnya udah selesai, karena gue juga nggak akan pakai
maskara kayaknya, karena males juga menghapusnya nanti karena perginya cuma sebentar. Oke Beb, jadi Q&A gue itu cukup sekian aja kali ya, karena garing juga ya nggak ada temen. Biasanya gue tuh ditemenin sama si PTR. Sebenarnya masih banyak Q&A yang mau aku bacain, tapi berhubung aku juga mau pergi, jadi cukup sekian aja Q&A kali ini. Nanti aku bakal gabungin sama video yang kemarin sama si PTR juga, biar lumayan agak panjang. Babes, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you next video. Jangan lupa like, share, comment, and juga subscribe. Kalau misalkan kalian mau ada requesting video untuk aku bikin video apa, kalian bisa komen di bawah. Jadi, so stay tune untuk video aku yang selanjutnya.